penting. Nah, nih, penting diketahui. Tertinggal 1 rakaat dihitung mulai dari ruku. Ya. Jadi makmum itu dikatakan dia tertinggal 1 rakaat itu ketika imam sudah ruku. Ya, sudah selesai ruku. Jadi kalau imam masih ruku, itu masih boleh ikut, langsung aja ruku. Misalnya kita datang terlambat, imamnya lagi ruku, langsung aja kita ruku. Ya, jika tidak melaksanakan ruku bersama imam, artinya sudah tertinggal 1 rakaat. Kalau kita masih sempat ikut ruku bareng imam, berarti kita tidak dikatakan masbuk. Ya, hati-hati ya. Nanti kalau ikut jamaah, ya, kalau ikut jamaah, kita datangnya terlambat, sholatnya sudah dimulai, ya, tapi imam masih ruku, kita langsung cepet-cepet takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Nah, berarti kita nggak ketinggalan, kita masih dapat jamaah full. Misalnya sholat maghrib, ya, sholat maghrib kan 3 rakaat. Di rakaat pertama imamnya sudah ruku, kita baru datang langsung niat sholat maghrib, dalam hati langsung Allahu Akbar, langsung ikut ruku. Itu berarti kita tidak ketinggalan, hitungannya kita tetap sholat 3 rakaat. Nah, tapi kalau imamnya tadi sudah berdiri, sami Allahu liman hamidah, sudah berdiri dari ruku, berarti kita tertinggal. Itu namanya kita jadi makmum masbuk. Ya, paham nggak kira-kira? Kalau kita ketinggalan, nggak ikut ruku bareng imam, berarti kita makmum masbuk, namanya makmum masbuk. Masbuk itu artinya makmum yang ketinggalan. Ingat-ingat ya, kalau kita nggak ikut ruku bareng imam, berarti kita namanya makmum masbuk. Kita harus mengganti rakaat yang ketinggalan tadi nanti di akhir. Ya, kita harus menggantinya di akhir. Misalnya tadi sholat maghrib, kita ketinggalan ruku bareng imam, imamnya sudah sampai sujud, kita baru datang, berarti kita ketinggalan 1 rakaat, ya kan? Berarti nanti ketika imam sudah selesai salam, kemudian imamnya sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita berdiri lagi menambah rakaat yang kurang, ya, dihitungnya dari ruku. Namun jika tertinggal, ya, masih bisa melaksanakan ruku bersama imam, maka tidak dianggap ketinggalan. Jadi itu ya. Ya, seseorang itu dikatakan tertinggal jamaah, dikatakan menjadi makmum masbuk kalau dia ketinggalan ruku bareng imam. Kalau dia tidak sempat ruku bareng imam. Tuh. Tapi kalau kita masih sempat ikut ruku, berarti kita masih tidak jadi makmum masbuk. Itu ya. Sekarang kita lanjutkan keutamaan sholat Jumat dan bahaya meninggalkan sholat Jumat. Ada beberapa keutamaan sholat Jumat, yaitu yang pertama, mendapatkan pahala puasa dan sholat selama setahun. Jadi kalau orang yang ikut sholat Jumat itu mendapatkan pahala senilai pahala puasa dan mendapatkan pahala sholat selama senilai 1 tahun sholat. Sholat Jumat sekali berarti pahalanya sama seperti sholat selama 1 tahun. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu dia pergi di awal waktu, atau dia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu dia mendekat pada imam, mendengarkan khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Nah, ini pahala sholat Jumat. Pahalanya seperti puasa dan sholat selama 1 tahun.
Kemudian sholat Jumat bisa menghapuskan dosa di antara 2 Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat yang lain yang berikutnya, itu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selama tidak melakukan dosa besar. Ya, rawahu Muslim. Ya, yang kedua apa? Sholat Jumat bisa menghapuskan dosa di antara 2 Jumat. Ya, kecuali dosa besar. Kemudian, sholat Jumat pahalanya seperti pahala berkurban. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa orang yang bersegera pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat bisa mendapatkan pahala sebesar berkurban seekor unta, seekor sapi, dan seterusnya. Nih, pahala melaksanakan sholat Jumat, mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berkurban. Nah, setelah kita mengetahui begitu banyak keutamaan sholat Jumat, ya, tentunya sayang sekali apabila kita melewatkannya, meski sekali saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memberi peringatan tentang bahaya meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Apa saja bahaya meninggalkan sholat Jumat? Ya, ini meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja. Ya, kalau sakit berarti tidak apa-apa. Ya, kalau dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat, apa yang akan terjadi? Ya, akan ditutup hatinya oleh Allah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya suatu kaum berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, atau Allah akan menutup hati mereka, kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang lalai. Nah, Allah akan menutup hati orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat. Kemudian dicatat sebagai orang yang munafik. Ya, barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat, ya, meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia dicatat sebagai orang yang munafik. Maka ia ditulis termasuk golongan orang-orang munafik. Tuh ya, ini jangan sampai meninggalkan sholat Jumat, ya. Nah, sekarang rangkuman. Sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat. Ya, yang sholat ini bisa menggantikan sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. 2. Syarat wajib sholat Jumat antara lain yaitu siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat: laki-laki, muslim, balik, merdeka, berakal sehat, dan menetap di daerah di mana sholat Jumat itu dilaksanakan. Ya, ingat-ingat siapa yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, laki-laki. Kalau terus balik, terus terus berakal sehat, terus dan menetap tinggal di daerah tersebut. Ya, tinggal di daerah di mana sholat Jumat itu dilaksanakan. Terus syarat sahnya
Kalau tadi syarat wajib, sekarang sholat Jumat itu menjadi sah ya kalau apa? Yang pertama, sholat Jumat dan kedua khutbahnya dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur ya. Jadi khutbah yang pertama itu dibacakan atau dilakukan setelah masuk waktu zuhur. Kalau belum masuk waktu duhur berarti sholat Jumatnya jadi tidak sah. Ya, seperti kita ketahui sholat Jumat itu didahului dengan khutbah. Nah, khutbah ini harus dilakukan, harus dimulai setelah masuk waktu zuhur. Ya, jadi kalau belum waktu duhur terus khotibnya tadi sudah baca khutbah, berarti sholat Jumatnya tidak sah. Ya, yang pertama syarat sahnya sholat Jumat adalah khutbah dan sholatnya dilaksanakan pada waktu zuhur. Kemudian syarat sah yang kedua, sholat Jumat itu harus dilaksanakan di pemukiman warga. Tidak boleh jauh dari pemukiman warga ya. Tidak boleh sholat Jumat itu dilaksanakan di tengah hutan misalnya, di tengah laut misalnya ya. Sholat Jumat itu harus dilaksanakan di pemukiman warga. Terus syarat sah yang ketiga, dilaksanakan secara berjamaah minimal 40 orang yang menetap di daerah tersebut. Nah, ini syarat sah yang ketiga. Sholat Jumat itu dikatakan sah kalau jamaahnya paling sedikit berapa? 40 orang laki-laki dewasa. Nah, ini catatannya. Kalau laki-laki dewasanya hanya 20 orang, sisanya anak-anak, sah nggak sholatnya? Tidak sah ya. Syaratnya harus apa? Paling sedikit jamaahnya itu 40 orang laki-laki dewasa yang tinggal di daerah tersebut. Itu ya, itu syaratnya. Kemudian syarat sah yang selanjutnya yaitu tidak bersamaan dengan Jumat yang lain dalam satu daerah. Ya. Jadi kalau dalam satu daerah itu ada dua masjid yang berdekatan, dua-duanya ini melaksanakan sholat Jumat, ini bisa jadi salah satunya tidak sah. Kecuali masjidnya penuh ya. Kalau masjid yang satu penuh, nah maka masjid yang kedua ini boleh melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau dua-duanya ini nggak penuh, ya hanya sedikit orangnya, maka bisa jadi di masjid yang satunya itu tidak sah. Itu ya. Kemudian sholat Jumat menjadi sah kalau didahului oleh dua khutbah yang sudah masuk waktu zuhur. Ini ya. Terus sunnah di hari Jumat apa saja? Ayo, apa saja hal-hal yang sunnah dilakukan di hari Jumat? Kalau dilakukan di hari Jumat maka kita jadi dapat pahala. Apa aja? Ayo, masih ingat nggak? Memotong kuku. Terus menyisir rambut. Terus mandi, menyikat gigi. Terus kalau bagi laki-laki apa? Menggunting, menyukur apa? Menyukur apa ini? Kumis. Menggunting kumis. Terus memakai pakaian yang baik, memakai pakaian yang terbaik. Terus memakai wangi-wangian, ya. Itu sunnah di hari Jumat. Sekarang
pahala sholat Jumat. Keutamaan sholat Jumat apa saja? Sholat Jumat itu bisa menghapus dosa. Ya, menghapus dosa di antara Jumat ke Jumat selanjutnya. Ya, menghapuskan dosa di antara 2 Jumat. Terus apalagi? Pahalanya seperti pahala orang yang berkurban. Terus apalagi pahalanya? Ada banyak. Pahalanya besar, mendapatkan pahala yang besar. Seperti pahala orang yang berkurban unta. Seperti pahala orang yang berkurban sapi. Ya. Terus mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa dan sholat selama 1 tahun. Nah, ini pahala sholat Jumat. Kalau tadi pahalanya besar, nah bagi orang yang meninggalkan sholat Jumat, maka apa? Ditutup hatinya oleh Allah. Nah, kalau orang yang terbiasa meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, ya, karena malas misalnya, karena sibuk misalnya, ya, tidak mau meninggalkan pekerjaannya, ya, karena malas, berarti apa? Nanti hatinya akan ditutup oleh Allah. Nah, terus akan ditulis sebagai, dicatat sebagai orang yang munafik. Tuh, ya, bahaya meninggalkan sholat Jumat. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan pelajaran yang lain.